Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Di sini di waktu yang siang panas banget ini, saya akan menjelaskan bagaimana pengoperasian kamera dari brand Canon. Ini saya pakai kamera 700D. Nah, sebetulnya dari semua kamera itu pasti memiliki tombol-tombol ya. Banyak tombol buat menekan mengambil gambar seperti ini. Kamera bisa dekatkan, ada tombol buat mencet buat ngefoto ambil gambar, kemudian ada on off. Itu sebenarnya sama dari semua brand, entah itu Sony, Nikon, kemudian Fujifilm dan lain sebagainya. Cuma yang kita bahas sekarang adalah dari Canon itu sendiri. Hampir semua jenis tipe dari brand Canon itu memiliki tombol yang hampir sama fungsinya. Cuma kalau seri-seri yang tua itu tombolnya lebih banyak, seperti di samping. Nah, untuk yang kamera keluaran yang lebih muda, tahun muda, itu lebih sedikit, jadi agar penggunanya itu tidak kebingungan. Nah, di sini bagaimana sih mengoperasikan kamera di saat kita sebagai orang pemula memegang kamera? Yang pertama, kita siapkan dulu baterainya. Baterai di sebelah bawah biasanya kalau Canon, nggak mungkin di atas. Kita pasang baterai, kemudian jangan lupa memorinya seperti ini. Jadi beda ya, antara memori HP sama memori kamera itu beda. Kita masukkan sampai ada notif merah bawah. Nah, seperti itu. Kemudian kita aktifkan tombol on-nya, biasanya di atas. Nah, on. Nah, setelah itu muncul gambar seperti ini. Bagaimana kita ngatur? Dilihat dulu ini yang mana. Kalau manual, jadi kita atur sendiri komposisi, entah itu pencahayaan, fokusnya. Nah, itu kita atur sendiri. Kita pakai mode manual. Ini ada mode AV atau otomatis. Ada juga mode buat olahraga, ini seperti ini dan sebagainya, tapi kita fokus pada yang manual. Nah, jika tampilannya sudah begini, kita tekan tombol yang atas seperti tanda kamera merah agar bisa melihat display dari kamera itu sendiri. Nah, seperti ini nampak gambarnya, objek maksudnya udah nampak. Nah, setelah itu di bagian bawah ada 3 kotak, 1, 2, 3. Itu namanya komposisi the trial exposure. Jadi segitiga exposure. Pertama, yang paling penting yaitu kita atur ISO. Apa ISO? ISO adalah banyak sedikitnya cahaya yang masuk dalam kamera. Jadi kalau siang hari itu otomatis banyak. Kita rendahkan saja. Namun jika cahayanya di situ kurang atau gelap atau dalam keadaan malam atau subuh lah, kita besarkan di antara 800, di atas 800 lah sampai 1200. Tapi kalau kita ambil yang maksimal, ini bahkan membuat noise pada gambar. Titik-titik lah di foto itu, jadinya fotonya kayak ada semut-semutnya. Oke, untuk kolom nomor 2 AV, yaitu sebuah pengaturan mengatur bokeh atau tidaknya suatu objek. Maksudnya bokeh apa? Belakang objek itu blur apa tidak. Nah, itu kan belakang objek kan blur, belakang objeknya kan blur. Nah, ketika kita besarin AV nya, maka blurnya semakin hilang dan semakin gelap dari pencahayaan. Makanya kita atur sendiri. Misalkan cuma foto 1 orang 2 orang, kita cukup di 1,8 atau 2. Kalau cuma yang difoto cuma objek kecil, 1 atau 2 orang, dan belakangnya itu blur. Seperti ini ya, coba kita atur pakai AV. Nah, belakangnya blur. Nah, kemudian setelah kita ngatur blur atau tidaknya suatu objek, kita sekarang beralih ke kolom yang paling kiri,
yaitu shutter speed. Apa shutter speed? Shutter speed yaitu kecepatan kamera untuk mengambil gambar atau objek. Ketika siang hari ini kita ambil shutter speed yang tinggi di atas 1000, agar seimbang cahayanya. Bagaimana mengetahui seimbang atau tidaknya suatu display atau pengambilan gambar? Dilihat di sini ada kayak penggaris, di bawahnya ini ada titik. Nah, ketika titik ini sudah ada di tengah, berarti komposisi kita sudah benar. Nah ini sudah benar jika titik sudah ada di tengah. Jika kurang, kita atur lagi ini dari 3 ini. Mungkin saya tambah shutter speednya lebih tinggi agar seimbang sampai 800. Nah, ini udah imbang, jadi nggak harus full di tengah, nggak nyerempet kanan atau kiri, nggak apa-apa. Yang penting jangan sampai terlalu ke kanan, jangan terlalu ke kiri, atau keseimbangannya melebihi 3 inilah, jadi komposisinya hancur. Ini udah benar. Nah, misalkan kita mau ngefoto sepeda ya, kita ambil foto sepeda seperti ini, kita jepret aja. Oke, seperti ini, kita lihat hasilnya. Nah, seperti ini sudah cukup fokus, pencahayaan juga bagus, shutter speed juga lumayan cepat juga. Kalau misalkan shutter speed ini rendah, maka banyak terjadi blur. Jadi ketika shutter speed rendah, maka pengambilan gambar juga lemot, akhirnya jadi blur suatu objeknya. Oke, sekian dari pengenalan 3 exposure dari saya. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Jangan lupa makan, jangan lupa tidur, jangan lupa jimat. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.